Banyak trader yang bertanya kepada gua, "Bang, bagaimana sih cara ningkatin win rate? Apa gua perlu menggunakan indikator moving average, stochastic, RSI, ICT, konsep, alchemist trading, strategi?" Gila. Gua dengarnya aja udah pusing. Nah, jadi di video kali ini gua akan membongkar 3 teknik candlestick pattern yang akan ningkatin win rate itu secara drastis. Dan candle pattern yang akan gue jelasin di video kali ini dapat lu implementasikan ke dalam strategi lu masing-masing biar probabilitas kemenangan lu akan bertambah sangat signifikan. Gue akan ngejelasinnya sedetail mungkin, jadi gue harap kalian tidak men-skip video ini. Tanpa basa-basi, kita langsung masuk ke penjelasannya. Oke, jadi di video kali ini gue akan menjelaskan 3 pattern candlestick. Yang pertama itu engulfing candle, yang kedua itu weak rejection candle, yang ketiga itu variation candle, dan keempat itu gue akan menjelaskan cara penggunaannya. Yang pertama itu engulfing candle, dan ini adalah contoh bullish dan contoh bearish. Engulfing candle itu terjadi ketika ada body candle yang sangat besar tutup di atas sebelum candle ini. Contoh, sebelumnya candle ini tutup dengan bearish candle, kemudian diikuti oleh big bullish candle yang tutup di atas bearish candle sebelumnya. Contoh dari bearish, sebelumnya ada bullish candle, kemudian diikuti oleh big bearish candle yang tutup di bawah bullish candle sebelumnya. Nah, jadi engulfing candle ini terjadi karena terdapat momentum dari buyer dan seller secara signifikan. Yang kedua, weak rejection candle. Weak rejection candle terjadi ketika price atau candle menciptakan sebuah wick yang sangat besar reject dari zona ini. Dan sama juga dengan kasus bearishnya, ketika price atau candle menciptakan wick yang sangat besar menuju ke arah market. Dan weak rejection candle ini terjadi karena terdapat penurunan momentum yang sangat drastis dari buyer atau seller secara signifikan. Pattern yang paling terakhir itu adalah variation candle pattern. Ini adalah contoh bullish, dan variation candle terjadi ketika price menciptakan 2 candle yang tutup di atas bearish candle sebelumnya. Itu kasus yang di bullish. Dan untuk yang di bearish terjadi ketika 2 candle bearish tutup di bawah bullish candle sebelumnya, seperti yang kalian bisa lihat di sini. Kemudian variation candlestick pattern terjadi karena terdapat pergantian atau transisi momentum dari buyer ke seller atau seller ke buyer. Nah, cara penggunaan candlestick pattern ini adalah kita harus entry di area supply atau demand, support resistance atau key level tertentu untuk mendapatkan probabilitas kemenangan yang lebih tinggi. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung nengok live example di chart. Oke, jadi kita mulai analisa di gold ya, dan gua menggunakan 50 minute time frame di sini. Jadi apa yang bisa kita lihat di gold ini adalah price itu sedang dalam fase downtrend. Dia menciptakan sebuah lower high, kemudian lower low, kemudian ini potensi lower high lagi sebelum terciptanya sebuah lower low. Jadi gua akan identifikasikan level ini sebagai area of supply gua, dan gua bakal tunggu price untuk balik ke area supply gua yang ini, kemudian kasih gua candlestick pattern, baru gua bakal enter. Jadi noted ya, candlestick pattern ini hanya sebagai bumbu tambahan kepada strategi lu untuk meningkatkan probabilitas kemenangan lu. Jadi ini bukan sebuah strategi tersendiri, tapi ini adalah sebuah bumbu tambahan kepada strategi lu untuk meningkatkan probabilitas win rate lu. Oke, kita langsung gas ya. Apakah harga akan balik ke area supply kita? Wah, price range. Oke, balik. Tapi apakah gue dapat confluence? Masih belum. Gue bakal tunggu antara 1 sampai 3 pattern yang gue jelasin, dan gue belum dapat pattern tersebut. Gue hanya bakal tunggu. Kenapa gue gak enter di sini? Karena gak terjadi engulfing candle sama sekali, dan tak terjadi variation candle juga karena 2 candle ini gagal untuk tutup di bawah bullish candle sebelumnya di sini. Jadi gue bakal tunggu price untuk naik ke atas lagi, dan ini juga merupakan sebuah engulfing candle pattern, tapi gue gak bakal enter di sini. Kenapa? Karena dia bukan di area supply gua. Jadi gua hanya bakal entry di area supply gua dengan candlestick pattern yang udah gua jelasin di video ini. Ayo dong, naik dong, kasih gua candlestick pattern, naik dong ke sini. Yuk. Ayo, naik terus. Aduh, ranging market guys. Aduh, kemungkinan dia bakal turun ke bawah nih. Target gue bakal ke sini ya kalau misalnya price berhasil ke atas ini. Aduh belum. Oke. Gue bakal tunggu 1 bearish candle untuk tutup di bawah bullish candle sebelumnya ini untuk gue entry sebagai variation candlestick pattern. Oke, gue bakal enter di sini guys, karena ini merupakan sebuah variation
candlestick pattern di supply area gua dan market is in a downtrend. Jadi gua bakal target ke lows di sini mungkin sekitar 1/7 ya, 1/7 risk to reward. Dan as you can see, kalian bisa lihat ini merupakan sebuah variation candle pattern karena dua candle bearish ini tutup di bawah bullish candle sebelum ini, di lows bullish candle yang ini. Jadi kita lihat ya gimana trade playout, apakah dia ke bawah. Oke, naik. Oke, dikit lagi TP. Oke guys, kita TP 1/1,7. Oke, sekarang kita coba analisa di GBP USD 15 menit time frame. Jadi secara keseluruhan price sedang berada dalam fase downtrend karena dia menciptakan sebuah lower high di sini, kemudian sebuah lower low di sini. Jadi gua antisipasi bahwa bakal terciptanya the new lower low atau lower low yang terbaru di bawah sini. Dan gua akan klasifikasikan daerah sini sebagai daerah supply gua karena kalau misalnya price berada ke area sini, dia push signifikan ke bawah sini. Kita bakal tunggu ya price apakah bakal balik ke area sini. Tunggu sebentar. Gua mendapatkan supply area yang terbaru yaitu di sini. Jadi supply area gua itu ada 2 dan gua bakal ambil trade di sini atau di sini kalau gua diberikan candlestick pattern yang udah gua jelaskan di video kali ini. Kita tunggu guys ya. Tunggu, ayo naik ke situ. Aduh, turun pula. Naik. Belum ada candlestick pattern. Oke, ini sepertinya sebuah weak rejection candle ya. Ini merupakan contoh dari weak rejection candle. Kenapa? Karena price itu secara signifikan push ke bawah sini dan menciptakan sebuah wick yang cukup panjang di daerah sini. Jadi kemungkinan besar gue bakal enter di sini karena terciptanya sebuah wick rejection yang cukup besar. Jadi gue bakal taruh stop order gue di bawah ini atau di kayak gini, stop loss, take profit di bawah 1/2. Oke. Kita lihat gimana price plays out. Belum trigger kita, dan ini juga merupakan sebuah extra confluence. Jadi lu bisa enter ketika terjadi sebuah weak rejection di sini, atau lu akan menunggu 2 weak rejection di level sini untuk lu enter. Dan sebenarnya sejujurnya weak rejection ini belum cukup signifikan untuk gua, belum cukup kuat untuk gua. Dan contoh weak rejection yang cukup kuat bagi gua itu dia menciptakan wick yang lebih panjang dari ini lagi, mungkin seperti ini. Nah, kalau dia menciptakan weak rejection seperti ini, gua akan enter langsung di sini, lebih agresif lagi. Karena artinya weak rejection candle pattern itu lebih kuat lagi. Jadi makin besar wicknya, makin panjang wicknya, artinya weak rejection candlestick pattern itu makin kuat. Dan kita lihat ya gimana trades play out, karena gua pasang stop order di sini setelah terjadi 2 mini weak rejection di supply area gua. Apakah price akan triggers gua? Kenceng kali, pushnya kenceng kali. Dikit lagi TP. Oke, akhirnya TP guys. Jadi ini merupakan contoh dari weak rejection candlestick pattern. Oke, kita lanjut menganalisa pair GBP JPY. Dan seperti biasa kita akan hanya menganalisa di time frame 15 menit aja untuk contoh, hanya untuk contoh. Oke, ketika kita lihat di JPY apa yang sedang terjadi, sebelumnya itu price menunjukkan kepada gua bahwa dia berada dalam fase downtrend, menciptakan sebuah lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower high. Kemudian terjadi sebuah POS dari previous lower high, di sini terjadi sebuah POS dan terjadi sebuah change of character dari bearish trend ke bullish. Ciptakan sebuah mini structure high low, high low, high low. Dan jadi gua udah berubah bias gua dari sell ke buy karena harga itu berubah dari downtrend ke uptrend. Nah, jadi gue hanya akan mengambil sebuah buy dan gue klasifikasikan area ini sebagai area demand gue karena terdapat sebuah push ketika price itu ke area sini, dan gue bakal tunggu price untuk turun ke bawah sini menunjukkan gue candlestick pattern yang gue mau, baru gue bakal enter ke highs di sini. Ayo guys, turun up. Oke, belum ada. Ayo satu lagi. Aduh, belum ada guys. Kita bakal tunggu candlestick pattern lagi. Mana candlestick pattern? Ayo, wah, sepertinya price akan breakout. Apakah akan breakout? Gua bakal tunggu sebentar lagi, beberapa candle lagi.
Oke. Tampaknya terjadi sebuah engulfing candle di sini. Kenapa terjadi sebuah engulfing candle? Karena bullish candle ini tutup di atas bearish candle ini dengan body yang cukup besar seperti ini. Jadi gue klasifikasikan candle ini sebagai engulfing candlestick pattern, dan gue bakal enter di sini, di area sini. Jadi seperti yang kalian lihat di sini, tidak semua structure itu clean, tidak semua structure itu rapi. Jadi lu harus ngelatih diri lu sendiri untuk spotting pattern-pattern tersebut yang gua ngajarin di video kali ini, biar lu lebih mahir, lebih fleksibel, lebih nyaman melihat pattern-pattern tersebut, pada akhirnya meningkatkan probabilitas win rate lu. Oke ya, kita jadi bakal enter di sini. Stop loss gua di bawah sini, di bawah candle-candle ini. Target gua hanya ke atas ini untuk 2/5 lah, 1/2,5 udah cukup gua. Oke, kita gas. Apakah kena trigger? Kita kena trigger ke dalam trade. Kita bakal enter di candle ini. Pas terjadi variation candle juga. Kemudian kita lihat apakah push. Gila. Ini push secara signifikan guys dari demand area kita. Dan ya, inilah contoh-contoh dari candlestick pattern yang gua bawakan di video kali ini. Mudah-mudahan kalian semua bisa mengimplementasikan pattern-pattern ini ke strategi kalian masing-masing dan meningkatkan probabilitas kemenangan kalian. Oke, that's all dari gua. See you guys on the next video.